Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada channel Tegan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai analisis data percobaan faktorial yang dilakukan dengan rancangan dasar RAL. Pada hasil penelitian, suatu percobaan dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengolahan tanah atau faktor A dan pupuk organik atau B pada berbagai dosis 0, 10, 20, 30 gram dengan pengolahan tanah 1, 2, dan 3. Data percobaan ini dapat dilihat pada tabel percobaan pengaruh pengolahan tanah dan pupuk organik terhadap stabilitas agregat. Jadi variabelnya adalah stabilitas agregat. Datanya tersaji pada tampilan tabel pengamatan seperti ini yang warna kuning. Dari faktor A-nya ada 3, faktor B-nya ada 4, B0 sampai B3, diulang 3 kali. Faktorial RAL, percobaan faktorial dalam RAL. Bagaimana kita bisa input data ini ke dalam SPSS? Sama seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya pada rancangan dasar RAL, adalah kita menyusun data ini secara menurun pada lembar Excel untuk memudahkan kita memindahkannya pada worksheet SPSS. Ini adalah faktor A, faktor B, ulangan, dan stabilitas agregat sebagai variabel pengamatan. Kita berikan kode 1 untuk A1, kode 2 untuk A2, dan kode atau bilangan 3 untuk A3. Hal yang sama pada B0 kita berikan kode 1, ya, B12, B23, dan B34. Ulangannya 1, 2, 3. Oke. Baik, yang pertama, A1, ya, A1 kita ketik 1 saja, A1, B0 kita ketik 1 kodenya, kemudian ulangan 1, maka datanya adalah 154. Kemudian kembali lagi pada A1, B1, ulangan 1 adalah 166. Kemudian kembali lagi A1, 1, B2, kita kasih kode 3, ulangan 1, 177, kita pindahkan ke sini. Jadi bermainnya adalah A1 semuanya pada B0 sampai B3 dengan kodenya 1, 2, 3, 4 pada ulangan 1. Selanjutnya selesai dapat ulangan 1, kita pindah ke ulangan 2, maka ini tinggal di copy saja, ya. Copy saja 1, 1, 1, lalu masuk ke ulangan 2, ini tinggal di copy saja, maka ulangannya tinggal diubah 1, 2, 3. Jadi yang berubah adalah kode 2 saja di A-nya, yang di B dan ulangan sama. Oke, sampai pada data terakhir adalah perlakuan A2, A3, ya, perlakuan A3, B-nya B3, ulangannya ketiga adalah 182. Tinggal kita pindahkan ini. Oke. Setelah itu kita copy data ini. Copy saja. Kemudian kita buka SPSS. Kita lakukan paste di worksheet SPSS. Maka muncul adalah par 001, par 002, par 003, dan par 004. Par 001 adalah faktor A, par 02 adalah faktor B, par 03 adalah ulangan, par 04 adalah stabilitas agregat. Kita berikan nama,
di variabel view dengan ketik adalah A. A itu adalah kedalaman olah tanah. Kemudian desimalnya kita buat kosong saja, 0. Kemudian value-nya kita beri 1 adalah A1, add kan, 2 adalah A2, dan 3 adalah A3 untuk memberikan penamaan. Kemudian kita okekan, maka sini kita bisa buat kedalaman olah tanah. Kemudian part 2 adalah B. B kita kosongkan saja desimalnya menjadi 0. Kemudian ini adalah apa tadi ya? Pupuk organik ya, pupuk organik. Oke. B adalah pupuk organik. Kemudian kita kasih juga kode. 1 adalah B0, 2 adalah B1, 3 adalah B2, dan 4 adalah B3. Kemudian part 3 adalah ulangan. Desimalnya kita bikin 0 saja. Oke, dan 4 adalah stabilitas agregat. Kita ketik SA saja. Desimal 2 kita beri nama stabilitas agregat. Oke. Setelah itu kemudian kita ubah measure-nya menjadi scale semua. Oke, setelah itu kita kembali ke data view, maka parnya sudah hilang, berganti menjadi AB ulangan dan stabilitas agregat atau SA. Selanjutnya kita lakukan analisis. Lagi-lagi, andaikan ini sudah datanya sudah normal, maka kita lakukan general linear model, jadi analyze general linear model, kemudian ini variat, kemudian pindahkan stabilitas agregat di dependent variable, kemudian masukkan kedalaman olah tanah di peak specter dan pupuk di peak specter. Sementara ulangan tidak perlu kita masukkan karena dia faktorial RAL. Kemudian kita model, kita pindahkan saja faktor A dan faktor B di dalam model. Kemudian interaksi antara olah tanah atau faktor A dan faktor B dipindahkan sehingga munculnya A, B, dan AB. Dengan cara memblok AB, kita pindahkan. Kemudian kita continuekan saja. Kemudian kita lakukan uji lanjut. Kita pindahkan faktor A.
dan faktor B dan interaksi. Oke, katakanlah kita menggunakan uji Tukey, lalu kita klik continue. Jika tidak ada lagi yang ingin kita perlukan, maka kita klik OK. Hasilnya seperti pada layar komputer saudara, maka kedalaman olah tanah ada 3 dan pupuk organik ada 4 dengan kode A1, A2, dan A3, dan pupuk organik B0, B1, B2, dan B3. Oke, hasil ANOVA tertera pada layar seperti ini. Test between of subject effect. Faktor A, ya, faktor A, F hitungnya ini adalah JK, SS, ya, sum of square, degree of freedom, DB, mean square itu KT, F hitung. Faktor A, F hitungnya adalah 9,516 dengan sig 0,01. Karena signya lebih kecil dari 0,05, artinya faktor A berpengaruh nyata. Jadi faktor olah tanah berpengaruh nyata. Jadi minimal ada satu faktor olah tanah yang berbeda dengan yang lain. Nanti kita lihat hasil uji beda Tukeynya. Kemudian faktor B 18,395 dengan F hitung 18,395 dengan sig 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka faktor B, faktor pupuk organik berpengaruh nyata. Jadi minimal ada satu taraf dari faktor pupuk organik yang berbeda dengan yang lain, ya. Sementara interaksinya berpengaruh tidak nyata karena sig-nya 0,57, lebih besar dari 0,05. Berarti pada kasus ini faktor A dan faktor B saja yang dilakukan uji lanjut, sementara interaksi tidak. Oke, kita lihat pada uji Tukeynya. Faktor A, jika nilainya disusun dari kecil ke besar, seperti ini, A2 157 rata-ratanya, 157,5, A3 158,25, dan A1 172,9167. Maka dikasih notasi subset 1 adalah A, jadi A2 dapat A, notasinya A3A dan A1B. Ya, jadi A, A, B. Jika kita susun rata-rata perlakuan dari besar ke kecil, maka A1 adalah A, A2, A3 adalah B, dan A2 adalah B. Jadi A, B, B. Ya, terbalik saja dengan dari kecil ke besar. A, A, B, A, B, B. Oke. Itu untuk faktor A. Sementara untuk faktor B, B0 rata-ratanya adalah 146, B1 160, B2 164, sekian, dan B3 180,222. Terletak pada subset 1, subset 2, dan subset 3. B0 pada subset 1, B1, B2 pada subset 2, B3 pada subset 3. Sehingga kalau kita berikan notasi dengan abjad, maka B0 adalah A notasinya, B1, B2 adalah B, B dan B, B1, B2, dan B3 adalah C. Atau kalau kita susun dari besar kecil rata-ratanya, maka B3 adalah A, B2 adalah B, B1 B, dan B0 adalah C. Saya kira demikian penjelasan dari analisis data faktorial RAL dengan menggunakan SPSS. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.